Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, ikhwati jazakumullah. Barakallahu fik. Host kita hari ini Ustaz Muhammad Fadil. Syukran jazilan atas kesempatan yang antum berikan kepada ana pada hari ini, dan para mahasiswa sekalian, mahasiswi yang hadir di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita, menjadikan apa yang kita bincangkan dan kita pelajari di kesempatan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menuntun kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengerti tentang al-halal wal haram, perkara halal haram, perkara yang disyariatkan dan perkara-perkara yang tidak disyariatkan di dalam al-Islam ini, dan kita bisa mengambil istinbat ahkam hukum yang terjadi di dalam kehidupan kita ini di atas petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jazakumullah. Beberapa hari yang lalu saya memang tidak bisa mengajar karena qadar Allah terkena penyakit entah corona atau apa ya, karena saya tidak periksa, tapi kondisinya adalah hilangnya suara, tenggorokan radang, panas, demam ya, sehingga isoma selama 15 hari, dan juga keluarga juga terkena, anak, istri. Tapi alhamdulillah bitaufiqillah wa biqadarillah diberikan kesembuhan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita. Dan mudah-mudahan para ikhwah semuanya dan kaum muslimin dimanapun mereka berada dihindarkan oleh Allah taala dari wabah yang ditetapkan oleh Allah di tahun-tahun kita ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnah beliau. Ikhwati azakumullah, materi kita di kesempatan kali ini adalah memasuki al-qaidah ats-tsalitsah, yaitu kaidah yang ketiga minal qawaid al-kulliyah al-kubra, di antara kaidah-kaidah kuliah yang besar ya, kaidah-kaidah yang mencakup perkara-perkara yang besar, yaitu kaidah yang ketiga al-masyaqqatu tajlibu taysir. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Sesuatu yang memberatkan akan menimbulkan atau akan memunculkan at-taysir, kemudahan. Ikhwati azakumullah, ini adalah kaidah yang sangat agung yang merupakan maqasid asy-syar'iyyah yang sangat besar di dalam syariah Islam ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ibadah kita ini menjadi masyaqqah, menjadi berat ya. Jadi tidak ada yang ditetapkan oleh Allah taala dalam ibadah kita ini sesuatu yang memberatkan kita, membuat kita tersiksa, membuat kita menderita di dalam beribadah, tidak. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita di dalam beribadah ini. Bahkan semakin ibadah itu rumit untuk kita lakukan, maka Allah pun memberikan pintu-pintu kemudahan. Ya. Karenanya muncullah kaidah yang besar ini setelah ya ulama-ulama mentadaburi setiap
setiap syariat-syariat yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala ternyata ada kaidah ini. Setiap muncul kesulitan di dalam beribadah, maka Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Karenanya, ikhwati jazakumullah, di kaidah ini al-masyaqqah tajlibut taisir dijelaskan oleh para ulama. Masyaqqah itu artinya at-ta'abu, ta'ab, ya, kelelahan. Ya, seperti misalnya Anda berbahasa Arab, syaqqa alayya asy-syai'u. Syaqqa alayya asy-syai'u. Yasuqqu saqqan wa masaqqatan. Syaqqa berat atau rumit atau lelah alayya atasku asy-syai'u sesuatu. Ya. Maka itu makna dari masyaqqah. Ya. Yaitu idza atba'aka, ya, idza at'abaka, ya, idza at'abaka, jika perkara tersebut menyulitkan engkau, melelahkan engkau. Di antara makna masyaqqah bisa didapatkan di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nahl. Allah Ta'ala berfirman, wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfusi. Ya, wa tahmilu athqalakum, dan dia memikul beban-beban kalian, maksudnya barang-barang yang dibawa. Ya, binatang-binatang ini diambil tenaganya, ya, untuk membawa barang-barang dagangan atau barang-barang makanan, pakaian dan lain-lain sebagainya di atas pundak mereka, ya, onta, kuda dan lain-lain sebagainya di antara binatang itu. Yaitu dia memindahkan, membawa barang-barang kalian ila baladin, ke satu negeri, lam takunu balighihi, yang kalian tidaklah bisa mencapai negeri-negeri tersebut, illa bisyiqqil anfusi, kecuali dengan kelelahan jiwa. Ya, kelelahan jiwa. Bisyiqqi di sini. Bisyiqqi ini tadi musyak atau diambil dari kata-kata masyaqqah tadi. Bisyiqqil anfus, dengan kelelahan jiwa. Ai ta'ibahu, atau ta'ibaha, itu dengan kelelahan jiwa tersebutnya. Ini namanya masyaqqah. Masyaqqah di dalam makna bahasa. Sementara at-taisir di dalam bahasa artinya as-suhulah, gampang, ya. Wal-luyunah, dan sesuatu yang lembut, yang gampang, yang lembut, ya. Sehingga dikatakan yassaral amru idza sahula walana. Ya, perkara itu jadi gampang, ya, ketika dia digampangkan dan dia dilembutkan, ya, tidak keras. Jadi sesuatu yang lembut gampang diolah, tidak keras, ya. Di antaranya makna yusrun didapatkan di dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu dikatakan inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini memberikan kemudahan, yaitu sahlun samhun, mudah, samhun yaitu melapangkan, qalilut tasyaddud, ya, sedikit memberatkan, sedikit berat, perkara berat. Ya, perkara berat di dalam beribadah itu ada, ya, tetapi disedikitkan. Wal yusru diddul usri, ya, sesuatu yang mudah itu lawan dari yang tidak mudah, ya. Kalau bahasa Arabnya al yusru lawannya al usru. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya di antara setelah kesulitan itu ada al yusru, kemudahan. Nah, itu makna secara lugawiyah, ya, secara lugawiyah. Artinya apa? Inna su'ubata wal anaa tusbihu sababan litashil. Sesungguhnya as-su'ubah, yaitu perkara berat, wal ana, dan lelah, tusbihu, menjadikan perkara lelah dan keletihan tadi, sababan, menjadi sebab, litashil, untuk mudahnya perkara yang dilakukan tersebut. Jadi, kalau sudah ada kelelahan, kerumitan, kerepotan, maka muncullah kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya, setelah ada kelelahan itu ada kemudahan. Jadi kalau hari ini mungkin kita ada kelelahan dari wabah, maka insya Allah nanti setelah wabah ini Allah menciptakan sesuatu yang lebih
mudah bagi kehidupannya. Adapun makna kaidah ini di dalam pengertian agama kita yang dimaksudkan oleh para ulama ketika mereka membuat kaidah ini, apa maksudnya itu? Yaitu maksudnya adalah innal ahkam allati yansha'u an tatbiqiha harajun 'alal mukallafi wa masyaqqatun fi nafsihi aw malihi fasyari'ah tukhaffifuha bima yaqa'u tahta qudratil mukallafi duna usrin aw ikhrajin. Ya, jadi innal ahkam, apabila ada hukum-hukum syariat yang ketika dilaksanakan itu menyebabkan atau menimbulkan kerumitan atas orang yang dibebani syariat atau sesuatu yang menyusahkan, baik itu di dalam jiwanya, di dalam pribadinya, au malihi, atau di dalam hartanya. Jadi ada kerumitan di hartanya, ada kerumitan di dalam jiwanya, maka syariah, kalau kita maksudkan dengan syariah, maksudnya adalah Allah dan Rasulnya yang telah meletakkan syariat itu, maka mesti tukhaffifu anha, akan meringankan masyaqqah tersebut. Ya. Ketika muncul kerumitan, maka syariat pasti akan mendatangkan perkara kemudahan. Bima yaqa'u, dengan apa yang terjadi tersebut, tahtal qudratil mukallaf, sehingga syariat itu mampu dilaksanakan oleh orang yang dibebani syariat. Jadi tidak akan mungkin Allah membuat sebuah syariat yang pelakunya tidak bisa mengerjakannya atau kesulitan mengerjakannya atau tersiksa di dalam melaksanakannya. Tidak akan mungkin, ya. Maka justru Allah membuat syariat itu bisa dilakukan. Apabila muncul berat, maka diberikan keringanan-keringanan sehingga orang yang dibebani syariat ini atau hamba yang diberikan beban syariat ini akan bisa mengerjakannya duna usrin au ikhrajin, ya, tanpa merasa lelah, tanpa merasa rumit. Nah, ikhwati jazakumullah, apakah ini hanya dorongan-dorongan nafsu saja? Oh, ibadah itu berat, oh ibadah ini diringankan, tidak, ya. Tapi memang di sini ada dalil-dalil syariat, baik itu dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang menimbulkan kaidah ini. Ya, di antara dalil-dalil yang ada di dalam kitab banyak sekali, ya, banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Taala di dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kepada kalian al-yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan bagi kalian al-usra, kerumitan atau kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini juga dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan atas jiwa illa wus'aha, kecuali yang mampu dia lakukan. Nah, ikhwati jazakumullah, ayat ini di dalam surah Al-Baqarah ini banyak orang salah penempatan, salah kaprah, ya. Jadi banyak orang ketika ada saudaranya tertimpa musibah, ya, seperti sakit atau terkena kerugian atau terkena bala, bencana, ya, banjir, gempa dan sebagainya. Kemudian dia mendatangi saudaranya tersebut dan mengatakan, sungguhnya Allah tidak akan menguji kamu melampaui kemampuan kamu. Kamu sakit ini, insya Allah kamu akan bisa menahan sakit ini. Ya, karena Allah tidak akan menguji kamu kecuali atas kemampuan kamu. Maka ini sebenarnya keliru, ikhwati jazakumullah. Karena konteks ayat ini bukan berbicara tentang musibah, ya, atau ujian kehidupan. Kadang-kadang ujian kehidupan itu tidak mampu ditahan oleh manusia, ya. Kalau kita tanya, tsunami di Aceh itu bencana mampu nggak ditahan oleh manusia? Sebahagian mampu menahannya, sebahagian meninggal. Ya.
Sebagian meninggal. Ada orang terkena musibah, stres, ya. Stres, terkena musibah, akhirnya apa? Naik ke atas gedung bertingkat lalu dia bunuh diri. Berarti apa? Dia tidak kuat untuk menahan musibah tersebut. Karenanya ada musibah-musibah itu yang melampaui batas kemampuan manusia. Lah berarti bertentangan dengan ayat ini? Tidak, ayat ini sama sekali tidak berbicara tentang musibah. Tapi ayat ini tentang syariat, aturan Allah yang Allah bebankan terhadap hambanya. Ya seperti sholat, saum, zakat, haji, dan segala macam syariat yang Allah tetapkan terhadap manusia, itu tidak akan mungkin melampaui manusia untuk bisa melakukannya. Itu yang dimaksud. Jadi ayat ini sama sekali tidak berbicara tentang apa? Tentang musibah ya. Tapi tentang syariat. Orang sholat 5 waktu, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan seterusnya. Ini apakah pernah kita dapatkan ada orang yang kesulitan untuk melakukannya? Kita dikasihkan 24 jam oleh Allah Ta'ala, tapi kita disuruh sholat hanya berapa? Hanya 25 menit. Ya, kalau kita hitung satu sholat 5 menit. Ya. Kalau misalnya bagus-bagus lah 10 menit satu sholat. Dikalikan 5, cuma 50 menit. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita 24 jam. Lalu Allah perintahkan kita untuk sholat menghadap kepada Allah 50 menit. Bayangkan 50 menit dari 24 jam. Ya. Berarti sekitar 10% kurang. Ya. 10% kurang. Ya. Bahkan kurang dari itu ya. Nggak sampai 10% bahkan. Bahkan kalau orang mau merenungi juga, ternyata sholat itu pun ketika dilakukan justru banyak kepentingannya untuk manusia. Ya, bukan kepada Allah semata. Jadi itu makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina." Rabbana la tuhammilna. Wahai Rabb kami, la tuhammilna, jangan bebankan atas kami isran, sesuatu yang rumit, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau bebankan sesuatu la taqata lana bih, yang tidak kami mampu untuk melakukannya. Ikhwati jazakumullah, para mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memang doa dari hamba kepada Allah, ya, permintaan hamba kepada Allah. Tapi jangan lupa yang mengajarkan doa ini Allah. Allah lah yang menyebutkan doa ini di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah mengajarkan doa ini, berarti memang ini layak untuk dimintakan kepada Allah, dan Allah memang telah menyediakan fasilitas untuk membuat syariat ini mampu untuk kita lakukan. Ya. Jadi itu istimbat dari ayat ini. Walaupun ayat ini permintaan kepada Allah, ya bisa dikabulkan, bisa tidak. Kalau doa, ya. Tapi di sini yang mengajarkan doa ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berarti Allah lah yang telah menyediakan syariat ini untuk tidak memberikan beban berat kepada manusia. Dan banyak lagi ayat-ayat, diantaranya juga ma ja'alallahu alaikum fid dini min harajin, dan tidaklah dijadikan atas kalian, dan tidaklah menjadikan Allah alaikum atas kalian fid dini, di dalam agama ini, min harajin, dari sesuatu yang berat ya. Juga antum bisa baca itu di dalam surat Thaha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini untuk membuat rumit. Ya, tidak. Jadi mudah sebenarnya agama ini. Namun karena memang banyak di antara umat manusia ini, yaitu kaum-kaum muslimin, hamba-hamba Allah, tidak punya ilmu, maka jadilah agama itu seperti apa? Seperti berat. Ya, seperti berat. Karena nggak punya ilmu. Jadi bukan Allah yang membuat agama ini berat dilakukan, tetapi karena manusia tidak punya ilmu,
sehingga agama itu jadi berat dilakukan. Satu ketika saya pernah naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya, naik kereta pada waktu itu. Saya melihat ada seorang perempuan yang memakai hijab yang rapi. Dia sudah pakai hijab, jilbabnya panjang, pakai jubah juga menutupi kakinya pakai kaos kaki. Ketika sholat, apa yang terjadi? Ternyata dia mengeluarkan mukena. Mengeluarkan mukena dari tasnya, ya kemudian dia pakai lagi mukena itu di atas jilbab yang sudah rapi tersebut, ya kemudian dia sholat sambil ribet sekali saya melihatnya ya. Ribet sekali saya melihatnya dan merasa kasihan. Ini orang seakan-akan ribet dengan agamanya. Padahal seandainya dia tidak pakai mukena, dengan pakai bajunya itu saja sudah cukup. Ya. Karena mungkin kebiasaan orang Indonesia pakai mukena. Ya. Pakai mukena sholat sehingga walaupun dia sudah nutupin aurat ketika nggak pakai mukena, maka kayaknya nggak sah. Ya. Maka ini jadi kelihatan berat. Ya. Jadi kelihatan ribet pelaksanaannya. Padahal sebenarnya gampang, dia tinggal sholat saja dengan pakaian itu pun sudah mencukupi. Dan dia sholat sambil duduk pun itu sudah mencukupi dalam kondisi kereta yang bergoyang dan sebagainya tersebut. Ya. Tapi karena mungkin sedikitnya ilmu itulah yang menyebabkan beratnya agama ini. Maka ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i tadi. Adapun dari sisi hadis juga disebutkan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad dikatakan apa? Bu'istu bil hanafiyatis samhah. Bu'istu, aku diutus oleh Allah Ta'ala bil hanafiyah, dengan agama yang hanif. Yang hanif itu artinya agama yang bisa diterima oleh setiap jiwa. Itu hanif namanya. Jadi ketika jiwa itu benar-benar ikhlas, dia tidak akan bisa terpaksa ketika dia menerima Islam ini. As-samhah artinya yang lapang. Ya. Agama yang lapang, tidak membuat berat. Ya. Tidak membuat berat. Juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah dikatakan innama bu'istum muyassirina walam tub'atsu mu'assirina. Ini nasihat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Innama bu'istum, sesungguhnya kalian itu. Innama berarti apa? Berarti tidak ada lagi kalian itu kecuali kalian itu diutus muyassirina, untuk mempermudah, ya, mempermudah orang untuk menerima Islam ini. Walam tub'atsu mu'assirin, kalian tidak diutus untuk bikin susah. Ya, jadi kalau ada orang ngajarin agama ini ribet, susah, berarti dia tidak sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Juga dalam riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah sara'ad dina. Sungguhnya Allah telah mensyariatkan agama ini. Faja'alahu, dan telah menjadikan agama ini sahlan, mudah. Samhan, lapang. Wasi'an, luas. Walam yaj'alhu dayiqan, dan Allah tidak menjadikan agama ini dayiqan, sempit. Jadi kalau ada orang beragama kemudian murung, kemudian sempit, sulit, berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah di dalam beragama dia. Ya. Kemudian juga ikhwati jazakumullah, perkara kemudahan ini merupakan tipikal kehidupan kauniyah. Ya. Tipikal kehidupan kauniyah kita. Kita tidak bisa lepas dari keinginan untuk mencari kemudahan. Dan Allah selalu memberikan ilham untuk mudah. Ya, dahulu orang mungkin berjalan kaki, lalu ditemukanlah hewan yang bisa ditunggangi, dilatih, naik kuda, naik onta. Ya, kemudian Allah berikan lagi kemampuan manusia untuk berpikir, untuk menciptakan alat-alat transportasi. Diciptakanlah sepeda. Setelah sepeda diciptakanlah yang motor, ada motornya, ada penggeraknya. Jadi mobil. Ya, kemudian diciptakan lagi pesawat. Maka itu menunjukkan di dalam perkara dunia saja Allah Subhanahu wa taala permudah, maka ini juga menunjukkan ini menjadi fitrah kehidupan manusia yang selalu dimudahkan oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakumullah, jadi perkara tentang mudahnya agama ini adalah ijma, kesepakatan para ulama, ya, mulai dari Rasulullah SAW sampai kepada hari kita ini, para ulama bersepakat untuk memudahkan agama ini sehingga tidak ada orang mengatakan saya tidak ingin masuk Islam karena berat. Tidak ada orang berkata demikian, ya. Tetapi mereka ketika mendapatkan Islam ini sangat mudah, ya, sangat mudah. Kemudian ikhwati jazakumullah, karenanya kita melihat di antara bentuk-bentuk kemudahan di dalam Islam itu apa? Ya, di antaranya adalah disyariatkannya wasiat ketika akan meninggal. Wasiat ketika akan meninggal. Ya. Ini untuk apa? Ya, untuk manusia itu bisa menikmati hartanya selama hidup, ya. Sehingga dia tidak harus menghabiskan hartanya itu di dalam kehidupannya, maka dia bisa memberikan wasiat setelah dia meninggal nanti. Karena ketika dia meninggal, dia tidak bisa menggunakan hartanya. Ketika dia wasiatkan kepada orang lain, maka itu berarti kemudahan yang Allah berikan. Ya, Allah tidak memerintahkan manusia ini untuk menghabiskan hartanya untuk orang lain atau untuk dakwah misalnya, untuk fisabilillah. Tapi ada yang dia gunakan untuk kesenangan pribadinya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diantaranya adalah ibahatus syari an-nadhar ilal ajnabiyah, yaitu ketika Islam memberikan kebolehan untuk memandang kepada perempuan-perempuan asing, ya, yang bukan istrinya, bukan anaknya, bukan keluarganya. Pada perempuan-perempuan boleh dipandang saat apa? Saat ada kesulitan. Misalnya perempuan ini sakit, dia perlu ke dokter, ya, sehingga perlu diperiksa bagian-bagian tubuhnya tertentu, perutnya mungkin yang dia rasakan, atau punggungnya, atau bahkan mungkin, mohon maaf, kemaluannya. Maka di sini dibolehkan seorang dokter untuk melihat perkara tersebut, dimudahkan, ya, dimudahkan urusannya. Atau orang yang menjadi saksi di pengadilan, dia boleh melihat pelaku, ya. Ketika hakim mengatakan kamu kenal nggak dengan dia? Oh, ini perempuannya pakai cadar. Udah, kamu boleh lihat wajahnya. Ya, walaupun dia laki-laki, dia boleh melihat wajah perempuan tersebut karena dia berposisi sebagai saksi. Ya. Atau dia sendiri menjadi saksi, ya, di hadapan hakim, maka hakim perlu melihat wajah orang ini. Benar enggak dia sebagai saksi yang menyaksikan perkara yang disidangkan tersebutnya. Atau ketika hitbah, menghitbah seorang perempuan, ya, seorang laki-laki boleh melihat wajahnya, boleh meminta perempuan yang memakai jilbab untuk membuka jilbabnya ketika dia ingin menikahi, tentunya bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang memandang seorang wanita, ya, tapi dia betul-betul ingin menghitbah perempuan itu, ingin melihat sesuatu yang membuat dia ingin menikahi perempuan tersebut. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Maka nikahilah perempuan-perempuan yang membuat hati kalian suka. Ya. Maka dilihat. Ya. Boleh dia melihat bagian-bagian tertentu. Ya. Nah, ini kemudahan. Juga boleh juga seorang wanita menolak untuk dilihat. Ya, karena ini menjadi berat bagi dia misalnya. Jadi ketika dia tidak terbiasa membuka auratnya di depan banyak orang, dan itu menyebabkan dia sulit untuk membuka hijabnya, ya. Maka nadhar ini bukan syarat sah pernikahan, sehingga ketika nadhar tidak ada bukan berarti pernikahan tidak sah. Dia hanya sebagai pembolehan, ya, pembolehan. Jadi ketika ditolak, ya,
dan terjadi pernikahan, maka pernikahan itu sah ya, karena itu bukan syaratnya. Baik, ini ikhwati jazakumullah. Kemudian yang berikutnya ikhwati jazakumullah, kita ingin berbicara tentang masyaqqah. Kita bisa lihat itu di halaman 224. Apa sih yang dimaksud dengan masyaqqah itu, berat itu? Di halaman 224. Apakah rumit, berat di dalam melaksanakan syariat itu menjadi alasan kita untuk meninggalkan syariat atau merubah syariat ini? Atau bagaimana masyaqqah tersebut? Maka di sini para ulama mengatakan masyaqqah itu terbagi menjadi dua bagian. Sesuatu yang berat itu terjadi atau terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah masyaqqatun fil hududil adiyah, yaitu kerumitan dalam batasan-batasan yang wajar. Dalam batasan-batasan yang wajar. Kalau ada orang mengatakan, saya nggak mau masuk Islam. Kenapa? Karena dalam Islam itu rumit. Apa rumitnya? Dia harus mengerjakan sholat 5 waktu. Bukankah itu rumit? Mengerjakan saum Ramadan selama 1 bulan. Bukankah itu rumit? Ya. Maka bagaimana kaidah mengatakan padahal Islam itu katanya menghilangkan kerumitan. Padahal ada kerumitan di dalam melaksanakan ibadah ini. Maka kata para ulama, hidup kita ini selama di dunia tidak akan mungkin terlepas dari berbagai kerumitan-kerumitan. Ya. Bahkan kita mencari dunia ini ada rumit. Ya, kita harus naik bis, ya, bergelantungan, pagi-pagi bangun. Bukankah itu kerumitan? Tapi kenapa manusia tetap mengambilnya? Ya, karena ada yang diharapkan di situ. Jadi kalau dikatakan menghilangkan kerumitan 100%, itu nggak mungkin. Itu nanti di surga, ya. Nanti di surga. Di dunia ini ada masyaqqah, tapi masyaqqah ini adalah adiyah, artinya bisa ditanggung oleh manusia. Bisa ditanggung oleh manusia dan kerumitan ini akan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Ya, karenanya para ulama mengatakan masyaqqah yang model begini, masyaqqah yang memang tabiat kehidupan yang bisa ditanggung oleh manusia, maka la tanfaqu anhal ibadah, maka tidak akan pernah terlepas ibadah itu dari kerumitan itu secara umum. Wa yastalzimuha ada'ul wajibat wal qiyam bil masai. Maka merupakan kelaziman orang ketika melaksanakan ibadah itu ada upaya, ya. Dia misalnya berwudu harus ngambil air, harus berwudu, kemudian harus nutup aurat, yang mungkin ada rasa gerah dan sebagainya. Ya, dia kemudian ruku, sujud dengan waktu-waktu tertentu. Nah, ini ada masyaqqah. Tapi masyaqqah ini tidak membuat manusia itu menjadi kelelahan dalam arti tersiksa dia. Sangat sedikit, ya, sangat sedikit masyaqqah tersebut. Ya, masyaqqah ketika ada dingin ketika berwudu atau mandi, masyaqqah atau berat ketika kita saum Ramadan dan sebagainya. Maka ini masyaqqah seperti ini dimanapun kita berada di dunia ini mesti terjadi, ya, mesti terjadi adanya masyaqqah seperti ini. Maka masyaqqah seperti ini tidak menjadi alasan seseorang untuk meninggalkan al-Islam atau meninggalkan ibadah. Jadi ketika ada orang dikatakan, kenapa Anda nggak sholat? Aduh, sholat itu berat. Lalu kita tanya, beratnya dari sisi mana? Anda diberikan Allah 24 jam. Lalu Allah suruh engkau sholat 5 waktu. Sekali sholat paling banter lamanya 10 menit. Itu pun udah bagus banget orang sholat 10 menit. Dia paling banter biasanya 5 menit. Nah, 5 menit dikali 5 itu sudah 25 menit. Sementara dia diberikan waktu 24 jam. Apakah ini boleh dikatakan orang sebagai masyaqqah? Tentunya tidak. Ya, walaupun di situ ada kerumitan ini. Tapi kerumitan itu begitu minimnya dibandingkan keluasan yang Allah berikan kepada dia. Nah, ini namanya masyaqqah yang pertama. Sehingga seseorang itu
tetap akan mendapatkan hukuman di hadapan Allah ketika dia meninggalkan sholat karena ada alasan berat. Ya. Maka berat seperti ini tidak akan merubah syariat, ya. Tidak akan merubah syariat. Jadi dia tetap diwajibkan untuk melaksanakan aturan-aturan agama. Yang kedua yaitu masyaqqah yang timbul di luar ibadah tersebut, tambahan. Ya, masyaqqah tambahan. Ini ada tiga maratib, tiga tingkatan. Yang pertama adalah masyaqqah azimah fadihah tatajawazul hudud, ya. Tatajawazul hududul adiyah wat taqatul basyariyah as-sawiyah. Jadi kerumitan yang sangat besar yang di luar kemampuan manusia untuk melakukannya. Tidak bisa. Ya. Apa model tidak bisanya itu? Yaitu akan menyebabkan dia sakit, atau dia celaka, atau dia meninggal, ya, atau kehilangan hartanya. Ini yang disebut dengan masyaqqah azimah. Ya, masyaqqah azimah. Ya. Maka disinilah letak kaidah itu. Ya. Ketika ada masyaqqah yang berat seperti ini, maka timbullah kemudahan. Timbullah kemudahan. Ya, seperti orang ketika sedang safar di perjalanan, ya, dia ada masyaqqah di situ. Pertama, masyaqqah secara jiwa. Di jiwanya ada kerumitan, ya, tidak tenang di dalam perjalanan. Ya, kemudian transportasi di perjalanan yang bergoyang, mungkin ada rasa mabuk, ada rasa lelah di perjalanan, ada rasa ketakutan dan lain-lain sebagainya, maka dimudahkanlah sholat itu dengan diringkas menjadi 2 rakaat, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan seterusnya. Ini namanya masyaqqah azimah. Inilah yang menjadi konsentrasi di dalam syariat. Dan ukuran dari masyaqqah azimah ini adalah ukurannya adiyah, menurut standar manusia, ya. Standar manusia secara umum. Ketika dikatakan ini rumit, tidak, maka semua orang mengatakan rumit, maka itu sudah cukup menjadi satu keringanan di dalam syariat. Kemudian al-martabah ats-tsaniyah, tingkatan yang kedua. Tingkatan kedua dari kesulitan itu adalah masyaqqah khafifah. Ya, ada kerumitan tapi sedikit. Ya, dan tadi yang kita katakan mesti ada, ya, mesti ada masyaqqah dalam hidup itu. Ya, seperti apa? Wajaun fi al-isba', ya, ada sedikit rasa sakit di jemari misalnya. Au adna sada', atau ada rasa pusing sedikit di kepala. Ya. Maka yang seperti ini tidak dijadikan sebagai alasan-alasan untuk meninggalkan syariat. Cuman ada rasa pening sedikit, ya, walaupun dia sholat itu dia tidak rubuh lah. Ya, biasa mungkin bangun tidur ada masyaqqah sedikit, ada pusing-pusing sedikit, ya. Ya, justru dia disuruh apa? Disuruh berwudu untuk menyegarkan otaknya, ya. Ya, atau ada pegal-pegal sedikit di pinggang ketika berolahraga, ya, itu tidak mengharuskan saya ada pegal-pegal tapi masih bisa jalan, masih bisa loncat-loncat, ya, itu berarti dia tetap harus sholat, ya, dengan posisi sempurna. Ini namanya masyaqqah khafifah. Ini tidak menjadi alasan untuk mengurangi atau menghilangkan ibadah tersebut. Kemudian martabah tsalisah, tingkatan yang ketiga adalah al-mutawassithah. Al-mutawassithah, yang pertengahan, ya, yang pertengahan, tidak dikatakan berat juga, tidak juga dikatakan ringan, pertengahan. Maka ini dilihat oleh para ulama, jika cenderungnya lebih berat, ya, maka di sini ada keringanan. Tapi kalau cenderungnya masyaqqah ini berat tapi lebih kepada ringan, ya,
condongnya lebih kepada ringan, ya maka itu eh, tidak atau boleh dikatakan lebih baik dia menanggungnya, ya dia menanggungnya rasa berat tersebut. Ya seperti apa? Seperti demam sedikit tadi atau ada sakit gigi sedikit, ya ini sakit, gigi sakit, tapi dia menggerakkan mulutnya masih bisa. Ya, dia menggerakkan apa namanya punggungnya untuk ruku, untuk sujud masih bisa, maka ini tidak mengurangi sholat tersebutnya. Ya, kalau dia Ramadan, ya sakit gigi, cuman masih bisa menahan lapar misalnya, maka lebih baik dia tetap saum tersebut dan tidak dibatalkan hanya karena alasan sakit gigi. Kecuali kalau sakit giginya 5 giginya sakit sampai pening, sampai nggak bisa berdiri misalnya, baru itu namanya berat ya. Tapi kalau cuman ada kadang-kadang muncul sakitnya, kadang-kadang hilang ya, dan sakitnya pun tidak terlalu rumit ya, maka ini lebih baik untuk dia terus meneruskan ibadah tersebut. Kemudian para ulama membuat satu pembahasan tentang awamilul masyaqqah al-muyassarah, apa saja faktor-faktor rumit yang bisa memberikan kemudahan itu, dan apa saja yang menyebabkan sebab-sebab menjadi diringankan, ya. Maka para ulama mengatakan masyaqqah yang menimbulkan kemudahan itu yaitu dari al-awarid as-samawiyah al-musabbabah litakhfif. Kata para ulama, yaitu adalah sesuatu yang datang dari langit. Ada ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kerumitan yang memang takdir dari Allah, tidak akan bisa kita hindar. Jadi bukan sebab kita membuatnya, tapi ketetapan dari Allah. Seperti apa? As-sighar, masih kecil. Ya, anak kecil tidak disyariatkan beribadah, tidak disyariatkan, tidak diwajibkan sholat, ya, tidak diwajibkan mereka pakai jilbab pun, ya. Jadi anak kecil perempuan yang belum baligh itu belum diwajibkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan syariat. Di antaranya adalah menutup hijab. Ya, karenanya Rasulullah SAW mengatakan la salata li haidin illa bi khimarin. Tidak ada salat bagi orang perempuan yang sudah datang umur haid kecuali dengan menutup kepala, ya, khimar. Berarti apa? Berarti kalau dia belum haid, perempuan itu boleh sholat tanpa khimar. Anak-anak kecil, misalnya diajak ayahnya, ibunya untuk sholat, ya dia kemudian melepas jilbabnya tapi masih ruku, masih sujudnya nggak apa-apa. Jangan dipaksakan dia memakai jilbab. Ya. Walaupun dari sisi tarbiyah pembahasan ini lain lagi ya. Jadi kalau di Indonesia anak-anak kecil itu sudah dikasih jilbab ketika mereka keluar, itu bukan dari sisi kewajiban tapi dari sisi tarbiyah, artinya mereka dibiasakan untuk memakai itu karena mereka berada di kondisi masyarakat yang banyak membuka hijab. Sehingga nanti kalau dia dibiarkan membuka hijab sampai dewasanya, dia justru merasa malu ketika dia berhijab karena masyarakatnya lebih banyak yang tidak berhijab. Ini lain lagi pembahasan. Tapi dari sisi kewajiban, anak kecil masyaqqah, sulit untuk diterapkan syariat bagi mereka karena mereka belum memiliki ketetapan hati, ya, karena masih belum mengerti. Yang kedua, wal junun, gila. Jadi gila juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada penyakit yang muncul. Maka orang gila tidak disyariatkan. Namun anehnya di Indonesia ini orang gila bisa jadi wali. Ya, itu yang rumit, itu namanya penghinaan, ya. Justru orang gila ini diperhatikan, dipelihara, diobati sampai sembuh. Ya, ini al-junun, gila. Maka dia tidak diwajibkan sholat. Ya, tidak diwajibkan melakukan ibadah-ibadah yang ditetapkan bagi manusia secara normal. Kemudian wal it'ah, ya, wal it'ah yaitu apa namanya cacat,
ya cacat-cacat tertentu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seperti bisu, seperti tuli dan sebagainya itu ya. Kemudian wan nisyan, ya lupa. Lupa. Ya maka orang lupa itu tidak dikenakan syariat. Tidak dikenakan syariat sampai muncul dia ingatannya. Jadi orang tidak sholat isya, lupa dia. Dia lupa tertidur, kemudian baru ingat setelah subuh. Oh saya belum sholat isya. Maka pada saat waktu pelaksanaan sholat itu dia tidak dihukumi sebagai tarikus sholat. Sebagai orang yang meninggalkan sholat. Ya, tapi dia dimaafkan oleh Allah Ta'ala sampai dia ingat. Maka ketika dia ingat, dia sholat ketika dia ingat tersebut. Jadi ketika dia sholat subuh, setelah sholat subuh ingat sholat isya yang belum dilaksanakan ya malam tadi, maka segera dia sholat isya. Bahkan sudah sholat subuh. Iya, memang waktu normal itu isya sebelum subuh. Tapi ini kondisinya adalah kondisi orang lupa. Orang lupa itu waktu sholatnya adalah ketika dia ingat. Kemudian tertidur. Ini juga atas kehendak Allah. Al-ighma, pingsan. Pingsan. Kemudian ar-riqu. Ar-riqu ini perbudakan ya. Perbudakan. Jadi perbudakan itu pun atas takdir Allah. Seseorang itu sebenarnya di antara bentuk terjadinya perbudakan kan ketika ada peperangan, negeri dia kalah, ya, atas takdir Allah kalah dan kemudian dijadikan budak. Maka budak ini merupakan kerumitan ya karena dia harus bekerja memenuhi kebutuhan tuannya, maka dia tidak diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ya. Dia boleh menunda waktu tertentu ya karena kerumitan dia menjadi budak tersebut ya. Kemudian wal marad, sakit. Ya, orang sakit boleh menjamak sholat. Ya, saya pernah membicarakan ini, ada orang yang terkejut. Oh, saya kira kata dia menjamak sholat itu hanya untuk orang safar. Jadi kalau ada orang sakit, sakitnya parah, ya, sehingga untuk berjalan, berwudu berkali-kali atau melakukan sholat berkali-kali itu kerumitan, dia pusing, maka dia cukup menjamakkan sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ya, dan dalam kondisi sakit itu. Wal mautu, meninggal, mati, ya. Mati itu rumit ya, sehingga orang mati tidak diberikan syariat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal haid, haid juga bahagian dari takdir Allah. Wan nifas, dan nifas ini namanya kerumitan-kerumitan yang atas takdir dari Allah. Kemudian yang kedua yaitu al-awarid al-muktasabah, yaitu kerumitan-kerumitan yang timbul akibat kehidupan kita di dunia ini yang kadang-kadang sulit dihindarkan. Jadi kita tuh sebenarnya boleh memilih, boleh tidak ya. Tapi ini adalah kegiatan kadang-kadang yang sulit juga dihindar. Maka ini ada masyaqqah ya. Yaitu masyaqqah yang muncul al-awarid al-muktasabah, yaitu sebab-sebabnya kita yang mengupayakannya. Kita yang mengupayakannya. Ya, seperti apa? Al-jahlu bisyariah. Ya, kejahilan terhadap syariat. Jahil terhadap syariat itu kadang-kadang dia bukan uzur ya. Ya seperti ada orang nggak ngerti syariat. Ketika ditanya kenapa nggak ngerti, karena nggak mau taklim, nggak mau belajar. Nah, maka ini uzur seperti ini tidak menjadi sebab dia boleh meninggalkan syariat. Justru dia berdosa di situ. Tapi maksudnya uzur seperti apa? Uzur jahal ini ya seperti misalnya negeri yang ditaklukkan dalam perang atau seorang non muslim masuk Islam di awal-awal, dia nggak ngerti ilmu tentang sholat, tentang saum, maka ketika dia salah di dalam pelaksanaannya, keliru di sebahagiannya, maka dia tidak akan bisa disamakan dengan orang yang paham, ya, orang yang mengerti. Ya sebagaimana di dalam hadisul sahabat bil Islam, ketika awal-awal sahabat masuk Islam. Ya, di antaranya ada seorang sahabat yaitu Abil Bakrah
Bibaqrah masuk ke dalam saf salat sambil apa? Sambil ruku. Ya, di pintu dia melihat Rasulullah dan para sahabat salatnya sedang ruku, dia masuknya telat, maka dia bertakbir sambil ruku, dia berjalan menuju saf. Ketika selesai salat, maka Rasulullah mengatakan la ta'ud, jangan engkau ulangi. Artinya perbuatan itu hanya untuk hari ini karena kamu nggak ngerti hukum, karena belum mengerti al-jahl. Maka ini adalah kerumitan yang terjadi. Ya. Kemudian as-safah atau apa namanya, ya hampir sama dengan al-jahlu tadi ya, kebodohan. Ya, kadang-kadang kebodohan ini juga disebabkan karena orang belum terlatih, ya, belum dilatih, belum banyak diajarin, ya, sehingga ini juga jadi uzur. Ya, ada orang-orang tertentu yang nggak pandai di dalam bermuamalah, ya, maka dia boleh diwakilkan ketika dia bermuamalah. Ya. Itu dan perkara-perkara kehidupan dunia kita seperti perjalanan, ya, orang melakukan perjalanan ini ada masyaqqah, ya, ya, kemudian dari perkara-perkara lainnya, ya. Nah, kemudian di sini ada sebab-sebab dimudahkan karena timbulnya masyaqqah tersebut. Ya. Ada 4 masyaqqah yang bisa menimbulkan keringanan. Di antaranya yang pertama adalah as-safar. Orang melakukan perjalanan ini dimudahkan. Rasulullah SAW mengatakan inna lis-safari la'adzabun, ya. Inna fis safari la'adzabun. Sungguhnya di dalam perjalanan itu ada azab, ya. Ada kelelahan, ada kerumitan, ya. Maka di safar itu orang boleh mengqashar salat. Bahkan para sahabat itu, Rasulullah SAW dan para sahabat itu selalu mengqashar salat ketika safar, ya, ketika safar. Tidak ada di dalam riwayat Rasulullah SAW ketika beliau safar, beliau melakukan itmam, melakukan penyempurnaan salat, tapi beliau selalu meringankan salat. Yuqsarus salah, boleh mengqashar salat. Wa ta'khirus saum, boleh mengakhirkan saum, arti mengganti di hari lain. Wal mashu aksar min yaumin wa lailah fis safari tawil, dan boleh mengusap sepatu di dalam perjalanan itu lebih dari sehari semalam, ya. Wa tarkul jamaah, dan meninggalkan salat berjamaah. Jadi salat berjamaah itu ketika safar tidak wajib. Jadi ketika orang safar kemudian singgah di masjid, dia boleh salat sendirian. Dia boleh salat sendirian. Ya, dia boleh memilih antara dia ikut jamaah ataupun dia salat tidak wajib. Tapi bagi orang yang hadir, yang mukim, dia wajib berjamaah. Dia wajib berjamaah. Kemudian at-tanafful 'ala dabah, ya, salat sunnah di atas kendaraan. Jadi kalau salat wajib nggak boleh di atas kendaraan. Kalau kecuali karena sebab-sebab yang lain, ya. Ada sebab-sebab lain seperti ketakutan. Tapi kalau tidak ada ketakutan, maka tidak boleh orang salat sunnah, salat wajib di atas kendaraan. Kalau sholat sunnah boleh, kita sambil naik motor, sambil naik mobil, sholat sunnah, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, sebab yang menyebabkan keringanan adalah al-maradu, sakit. Ya, ya, seperti tayamum bagi orang yang sulit dalam menggunakan air dingin, ya, tiba-tiba dia sakit, demam, dan sebagainya, dia tidak bisa menggunakan air, dia bisa bertayamum. Kemudian al-ikrah, orang yang dipaksa. Ya, orang yang dipaksa. Sehingga kalau dia tidak melakukan itu, dia dibunuh misalnya atau keluarganya dibunuh, maka dia boleh melakukan perkara-perkara yang haram, misalnya yang diperintahkan kepada orang yang memaksa dia. Kemudian yang keempat, an-nisyan, lupa. Ya, lupa ini juga rukhsah di dalam diangkatnya dosa. Kemudian al-jahlu, kebodohan. Kebodohan yang tadi ada 4 macam kebodohan tersebut. Ya. Yang pertama, jahlun batilun. Jahal batil. Jahal batil itu artinya orang itu
cerdas sebenarnya dia mampu memahami agama tapi tidak mau belajar. Ini namanya jahal batil. Maka tidak ada uzur di akhirat. Ya. Seperti misalnya majelis-majelis ilmu ada, ya, talim-talim ada, dan dia pun cerdas, bahkan mungkin ranking 1 di urusan dunia, ya. Tapi dia tidak mau belajar, maka ini namanya jahlun batil. Ini tidak menjadi uzur di hadapan Allah, dia akan tetap dipertanggungjawabkan dan berdosa di atas peninggalan syariatnya. Kemudian al-jahlu fi maudil ijtihadis sahih, ya, tidak mengerti atau jahal, bodoh di perkara-perkara ijtihad yang benar, ya. Ya seperti orang zana bijariyati waladihi, ya seperti orang berhubungan dengan budak anaknya. Budaknya bukan budak milik dia tapi budak anaknya. Ini kan perkara ijtihad. Boleh atau tidak dan sebagainya, ya. Atau jariyati zaujatihi, atau budak istrinya, ya. Jadi tidak boleh seseorang menggauli budak istrinya. Ini misalnya perkara budak, ya. Banyak ijtihad lain-lainnya yang di situ ada ijtihadnya, dia tidak mengerti, maka ini adalah jahal yang merupakan uzur, ya, karena tidak semua orang ngerti tentang urusan-urusan syariat. Kemudian yang ketiga, jahlun fi daril harbi min muslimin lam yuhajir. Jadi jahal di kampung peperangan, ya. Dia negerinya ditaklukkan, kemudian dia masuk Islam, ya, sehingga Islamnya belum lama, ya. Ini sama dengan Islamnya mu'allaf, ya, orang-orang yang baru masuk Islam, maka ini pun uzur yang ada di haknya dia, ya. Ya, atau dia memasuki sebuah negeri, dia nggak tahu, ya, di situ apakah makanan ini halal atau tidak, dia dikasih minuman, dia tidak tahu minuman ini mengandung khamar atau tidak, ya, karena dia masuk ke negeri yang dia tidak tahu di situ, ya, dia minum ternyata mengandung khamar, ya, maka ini jadi uzur bagi dia, tidak dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya jahlun fi daril harbi. Jadi jahal di negeri yang dia tidak paham kondisi negeri tersebut. Kemudian jahlus syafi' bihaqqihi fil masyfu'. Jahalnya seorang yang menolong, ya, terhadap orang yang ditolong, ya. Dia menolong orang, dia tidak tahu orang ini dalam kondisi seperti apa misalnya, ya, maka dia juga tidak disalahkan di dalam perkara tersebut. Jahlul ummah bil i'tiqaq, ya, bil i'tiqaq. Jahalnya umat ini dengan beberapa perkara-perkara kedurhakaan, ya. Kedurhakaan. Jadi kadang-kadang ada perkara-perkara yang dianggap oleh syariat durhaka tapi dia tidak mengerti, ya. Jahlul jahlul bikri binikahil wali, ya. Kebodohan orang gadis perempuan yang tentang walinya. Ya, seperti sebenarnya orang itu bukan ayahnya tapi mengaku sebagai ayahnya, seperti anak-anak angkat, ya. Anak angkat perempuan diangkat sejak kecil lalu dinikahkan oleh ayah angkatnya. Sementara dia tidak tahu dan ayah angkatnya tidak memberitahu dia kalau dia anak angkat misalnya. Maka ini tetap sah pernikahan tersebut, ya, dan yang menanggungnya adalah yang melakukan hal tersebut. Baik, waktu kita terbatas. Terakhir nih yang paling penting juga, ada istilah umumul balwa. Umumul balwa. Umumul balwa yaitu apa? Umumul balwa itu artinya sesuatu yang tidak bisa dihindarkan karena dampaknya global. Dampaknya itu mengenai tidak hanya 1-2 orang. Ya. Sehingga ini dimudahkan. Seperti apa? Misalnya banjir. Banjir.
terjadi banjir. Banjir itu bukan hanya menimpa rumah kita saja, menimpa rumah orang lain dan sebagainya. Sehingga banjir-banjir ini bisa membawa barang-barang najis dan sebagainya. Dan misalnya celana kita terkena banjir tersebut yang mungkin dari comberan dari mana, maka ini umumul balwa yang tidak bisa kita hindar, maka ini pun dimaafkan. Sehingga ketika kita sholat, ya celana kita basah atau sarung kita basah dari sebab banjir tersebut, dan kita nggak bisa menghindar karena ini di mana-mana tempatnya ada perkara tersebut. Ini namanya umumul balwa, ya. Maka ini tidak bisa dihindarkan. Ya. Ya seperti masul mushaf lisibyan, anak-anak kecil yang belajar Al-Qur'an yang mereka kadang-kadang ada najisnya, kadang-kadang ininya, tapi mereka harus belajar Al-Qur'an, nggak bisa dihindarkan. Ya. Dan sulit untuk mencari sarananya, maka tetap mereka dibolehkan. Ini namanya umumul balwa, ya. Maka ini dianggap uzur apabila tidak bisa dihindarkan. Dan seperti juga seorang perempuan yang diwajibkan untuk memakai jubah yang panjang, maka otomatis jubah ini akan mengenai najis-najis atau apa hal-hal yang kotor di jalanan. Karena ini nggak bisa dihindar oleh dia, maka dimudahkan. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah bahwa tanah yang dia lewati berikutnya akan mensucikannya. Ini yang bisa mungkin kita jelaskan di kesempatan kali ini. Adapun perkara-perkara atau kaidah-kaidah turunannya, ya hampir-hampir mirip dengan kaidah asalnya, yaitu al-masyaqqah tajlibu taysir. Idza dzaqal amru tasa'. Jadi ketika perkara itu menjadi sempit, maka dia akan menjadi luas, diluaskan. Kalau ada kesempitan, dia diluaskan justru. Ya. Diluaskan. Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya, in khiftum ayyatinakumul ladzina kafaru. Ya. Jadi apabila kalian melakukan perjalanan kemudian kalian terfitnah terhadap orang-orang kafir, maka kalian boleh mengqasar salatnya dan sebagainya. Juga ad-darurat tubihul mahdurat, ya, ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi apabila ada perkara-perkara darurat, maka ini akan memudahkan atau membolehkan yang haram. Ya seperti orang tidak bisa menemukan makanan kecuali yang haram dan dia darurat dalam keadaan lemah dan harus memakan, maka di situ dibolehkanlah dia memakan barang yang haram tersebut dengan syarat bukan untuk kekenyangan. Tapi ada satu perkara yang tidak boleh walaupun dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Itu apa? Misalnya ada dua orang terjebak di dalam goa. Tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Maka tidak boleh seseorang ini membunuh temannya untuk memakan dagingnya. Ya, tidak boleh. Ketika dia membunuhnya tetap ada hukum haram di situ walaupun darurat. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama sampai di antara dua ini mana yang meninggal duluan. Kalau dia sudah meninggal baru boleh makan dagingnya. Tapi kalau masih hidup dua-duanya tidak boleh satunya membunuh yang satunya untuk memakan dagingnya. Ini tidak ada hukum ad-darurat di dalam perkara jiwa tersebutnya. Tapi ini mungkin keterbatasan waktu kita di dalam pembahasan ini. Sampai di sini pembahasan. Mungkin ada yang ditanyakan, diperluas. Ya, tafadhal, silahkan. Ya, bagi ikhwan dan akhwat yang bertanya, bisa bertanya langsung, menghidupkan mikrofon atau menuliskan di pesan. Tapi untuk pertanyaan pertama, Ustaz, Afwan mau tanya apakah syarat dapatnya rukhsah dari suatu ibadah, apakah sama dengan masyaqqah tadi? Iya. Rukhsah itu muncul karena adanya masyaqqah. Ya. Kalau tidak ada masyaqqah, maka tidak ada rukhsah. Ya. Karenanya para ulama khilaf pendapat di dalam masalah qasar salat. Qasar salat di dalam perjalanan itu apakah itu adalah azimah? Azimah itu artinya asal ibadah, ya.
Jadi lawan dari rukhsah, rukhsah itu keringanan. Azimah itu ibadah murninya atau awal ibadahnya. Maka apakah mengqashar salat itu azimah atau rukhsah? Ya. Maka para ulama lebih melihatnya kepada rukhsah, ya, karena ada sebab masyaqqah tadi. Ada sebab masyaqqah, kemudian muncul perubahan di dalam syariat. Jadi maka ini apa namanya, sebabnya karena masyaqqah tadi. Kalau tidak ada masyaqqah maka tidak ada rukhsah, ya. Demikian ya, wallahu a'lam. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Ustaz, Ana ingin bertanya untuk ayat la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz bahwasanya ayat ini tidak berkaitan dengan musibah. Terus bagaimana Ustaz kalau kita tertimpa musibah itu berusaha berhusnudzon kepada Allah? Terkadang kita kan menggunakan ayat ini. Ya, barakallahu fiik. Jadi yang dianjurkan ketika orang terkena musibah itu dikunjungin, didatangin, dan diperintahkan untuk bersabar. Untuk bersabar. Jadi karena sabar itu akan mengurangi penderitaan dia. Ya. Dan kehadiran orang yang mendatangi orang yang terkena musibah ini mengurangi efek, ya, mengurangi efek dari musibah tersebut. Hatinya bisa jadi lebih gembira, ya. Harapan dia tuh masih lebih banyak, ya, ketika didengarkan nasihat-nasihat, atau mungkin dia bisa mendengarkan solusi-solusi dari musibah yang dia sedang alami, ya. Dengan kita datang ini mungkin kita punya pengalaman baik dari sisi obat atau mungkin dari sisi cara dalam penyembuhan itu. Nah, itu sebenarnya. Jadi adapun nasihat kita atau ucapan kita yang baik adalah kita mendoakannya. Ya, semoga Allah meringankan musibah ini. Adapun perkataan bahwa engkau bersabar saja, bahwa Allah tidak akan menguji kecuali sesuai dengan ini, itu hanya basa-basi saja. Hanya basa-basi saja. Bahkan kalau kita tetapkan itu nanti bisa menjadi bumerang. Ya, bumerang yang menyatakan bahwa toh banyak orang yang kena musibah meninggal, berarti dia tidak kuat. Ya. Tapi adakah orang sholat meninggal sebab dia sholat meninggal? Tidak ada. Ya. Adapun orang yang meninggal ketika sholat itu ya karena penyakit, ya, bukan karena sholatnya. Tapi kalau kena musibah, ya, kena tsunami, kena gempa, kena banjir, banyak orang mati. Ya, banyak orang sakit juga mati, banyak orang kena problem dunia juga stres sehingga bunuh diri. Berarti ada yang tidak bisa ditanggung oleh manusia. Ya. Nah itu tadi. Jadi ketika kita mengunjungi orang sakit, maka yang kita nasihati untuk bersabar dia, bersabar sampai ketetapan Allah itu datang. Allahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya bagi ikhwan dan akhwat yang bertanya, kami persilahkan. Ya, bismillah, Ustaz. Ya. Terkait nador tadi, Ana sering menjadi mediator untuk akhwan dan ikhwat yang mau ta'aruf. Pertanyaan Ana tadi bahwasanya si akhwat punya hak untuk tidak membuka cadarnya di depan keluarga. Nah, apakah di depan si ikhwannya juga si akhwat punya hak penuh tidak membuka cadarnya? Sementara ini kan tergolong tadi masuk bahwasanya nikahilah, ada tadi yang ayat antum sampaikan bahwasanya nikahilah perempuan yang kamu sukai di antara kalian, begitu, Ustaz. Ini seperti apa tanggapannya, Ustaz? Iya, artinya begini. Jadi hak antara perempuan dan laki-laki di dalam masalah khidbah sama. Ya, artinya dia boleh meneruskan pernikahan atau membatalkan pernikahan. Sehingga ketika perempuan ini menolak untuk dinador dalam makna yang disukai oleh laki-laki,
yang disukai oleh laki-laki tersebut. Misalnya dia berjilbab, dia minta dibuka jilbabnya untuk lihat rambutnya. Misalnya. Kemudian perempuan itu tidak mau, maka konsekuensinya dia boleh menolak, tapi konsekuensinya mungkin dia tidak akan jadi menikah. Jadi dia tidak boleh dipaksa, ya, hanya sekedar menuruti pihak dari laki-laki. Walaupun laki-laki ini ketika dia minta dibukakan jilbab itu, dia tidak berdosa ketika dia melihat rambut perempuan tersebut. Karena rambut itu bagian dari sesuatu yang menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi seorang laki-laki ketika melihat perempuan. Karenanya ketika Umar ibn Khattab menikahi Ummu Kulsum, pada awalnya Ummu Kulsum ini ketika Umar melamar Ummu Kulsum anaknya Ali bin Abi Thalib, ya. Anaknya Ali bin Abi Thalib. Maka terdengar kabar bahwa Ali bin Abi Thalib menolak lamaran Umar. Lalu Umar penasaran. Lalu Umar datangi Ali bin Abi Thalib. Benarkah demikian? Kata Ali bin Abi Thalib, saya bukan menolak kamu, tapi kamu lihat dulu lah orangnya. Suka atau enggak, ya, suka atau tidak. Maka kemudian dikatakan Umar ibn Khattab melakukan nazar kepada Ummu Kulsum, ya, sampai diceritakan Umar menyingkap betisnya Ummu Kulsum tersebut, ya. Dia pakai tongkat, dia singkap kain yang menutupi kaki dari Ummu Kulsum. Dan Ummu Kulsum pun sedikit marah pada saat itu. Dia mengatakan kalau bukan karena dia khalifah, maka saya akan pukul kepalanya. Itu kata Ummu Kulsum, ya, pada saat itu. Artinya dari sisi ini Umar pun punya hak untuk melakukan nazar, Ummu Kulsum pun punya hak untuk dia juga menolak di situ, ya. Ya, artinya kalau dia ridho, ya terserah. Kalau dia menolak, itu haknya dia, ya. Sehingga kemudian kalau ada terjadi pernikahan tanpa nazar, tanpa melihat, maka itu pun sah. Ya, sebagaimana riwayat Jabir bin Abdullah, ya, Jabir bin Abdullah ingin menikahi seorang perempuan. Lalu Rasulullah mengatakan, hal ra'aitaha, apakah engkau sudah melihat dia perempuan tersebut? Belum ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah. Jadi dia ingin menikahi saja perempuan tanpa melihat. Maka Rasulullah mengatakan, hal ra'aitaha, hendaklah engkau melihatnya, karena itu akan lebih menguatkan kamu untuk menikahinya. Jadi di sini artinya ketika seorang laki-laki meminta seorang perempuan untuk membuka cadarnya atau bahkan membuka jilbabnya, dalam hal ini tidak berdosa, ya. Tidak berdosa sebagaimana seorang laki-laki melihat perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada keinginan untuk menikah, ya. Tapi ini adalah tujuannya untuk menikah dan dia memiliki uzur untuk menghitbah perempuan tersebut, yaitu untuk menjadikan dia sebagai istri, maka dia boleh meminta untuk itu. Tapi kalau tidak ada uzur hitbah, maka tidak boleh seorang laki-laki menyuruh perempuan untuk dia lihat tersebut, ya. Dan di situ ada dosa. Tapi dalam masalah khitbah tidak ada dosa, ya. Demikian, ya. Wallahu a'lam. Ya, kemudian bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jadi mungkin bisa kita cukupkan karena tidak ada yang bertanya. Ya, baik. Jadi kesimpulan kita di kesempatan kali ini adalah bahwa apabila ada kerumitan di dalam pelaksanaan syariat ini, dan kerumitan itu adalah perkara ijtihadiyah, dan kita sudah sebutkan batasan-batasan. Jadi kerumitan itu tidak semuanya dipandang, hanya kerumitan-kerumitan yang bisa menyebabkan efek terhadap kehidupan manusia itu, baik di jiwanya, baik di hartanya. Bisa menimbulkan kematian, bisa menimbulkan kecelakaan di jiwa, ya. Dan kalau di harta bisa kehilangan harta, ya, rampas dan sebagainya. Ya, seperti tadi saya katakan, orang naik pesawat atau orang naik kendaraan tidak boleh sholat wajib. Nah, pesawat kendaraan bukan kendaraan. Bolehkah orang misalnya dia umroh, kalau tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan, berarti orang sholat di pesawat tidak boleh. Maka di sini ada
ada masyaqqah, yaitu apabila dia ingin keluar dari kendaraan itu nggak bisa. Orang naik pesawat, kamu harus turun. Ya, di situ ada masyaqqah, yaitu apa? Bencana yang akan menimpa dia. Dia akan mati kalau dia loncat dari pesawat untuk sekedar sholat. Maka di sini dia dibolehkan untuk sholat di atas kendaraan. Bukan bolehnya sholat wajib di atas kendaraan, tapi karena ada masyaqqah lain. Jadi kalau seandainya dia di mobil, datang waktu zuhur misalnya, dia bisa meper ke jalan, berhenti, maka dia harus berhenti, dia keluar dari mobil tersebut dan sholat di jalan. Sholat di jalan. Dia tidak boleh melakukan sholat di atas mobil, kecuali sholat sunnah. Karena di sini tidak ada masyaqqah. Tidak ada masyaqqah, dia bisa berhenti. Ya, seperti orang juga di di jalan tol, macet mobilnya, dia berhenti keluar dari mobil nggak bisa karena jalan tapi tidak bisa lancar ya. Dan khawatir habis waktunya ketika dia sampai di rumah, maka dia tetap sholat di atas kendaraan tersebut. Bukan bolehnya orang sholat wajib di atas kendaraan, tapi karena ada masyaqqah, ada darurat tadi. Ya. Maka ini harus dipertimbangkan dan dipelajari lebih dalam lagi tentang makna-makna masyaqqah ini, sehingga tidak menjadi alasan setiap orang ketika ada masyaqqah kemudian dengan serta-merta merubah syariat atau menggagalkan syariat atau merubah aturan-aturan syariat tadi. Baik, ini mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita dan bisa dipahami oleh para ikhwah semuanya. Kita tutup pembahasan kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Rasyid hafizahullah taala yang telah memberikan dan meluangkan kesempatan pada malam hari ini untuk memberikan materi kajian, dan semoga kita dapat memahami dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin untuk live. Iya, tafadhal Ustaz.